Saya Bening Abdi Prameswari dengan NIM 123140089 dari kelas Praktikum RA Pemrograman Berorientasi Objek. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum, yaitu yang pertama menghitung akar kuadrat. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan angka. Jika inputnya bukan angka, program akan menampilkan pesan input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Jika angka yang dimasukkan negatif atau 0, program akan menampilkan pesan error yang relevan, seperti akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Jika inputnya valid, angka positif, program akan menghitung dan menampilkan akar kuadratnya. Terapkan exception dan error handling dalam menangani error yang terjadi di dalam program. Di sini sudah ada codingan yang saya buat. Yang pertama itu ada bagian import math. Di sini berfungsi untuk mengimpor modul math yang berisi berbagai fungsi matematika. Kemudian lanjut di bagian while true ini, baris ini membuat perulangan tanpa batas, yaitu looping terus-menerus. Tujuannya agar program terus meminta input sampai pengguna memasukkan angka yang valid. Kemudian di sini ada baris try, yaitu digunakan untuk menangani error. Kode di dalam blok try akan dicoba dijalankan. Jika terjadi kesalahan seperti input bukan angka, program akan lompat ke bagian accept. Kemudian yaitu selanjutnya ada angka input masukkan angka, menampilkan teks ke layar dan meminta pengguna memasukkan angka. Data yang dimasukkan pengguna disimpan dalam variabel angka sebagai tipe string. Kemudian selanjutnya angka float. Angka ini mengubah input string menjadi angka desimal atau float. Kalau pengguna memasukkan teks yang bukan angka, misalnya ABC, akan menyebabkan error yang ditangani oleh accept. Kemudian selanjutnya if angka kurang dari 0, print input tidak valid, harap masukkan angka positif, yaitu mengecek apakah angka yang dimasukkan kurang dari 0. Jika iya, maka akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid karena akar dari angka negatif tidak bisa dihitung. Kemudian selanjutnya ada elif angka sama dengan 0, print error, akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Mengecek apakah angka yang dimasukkan sama dengan 0. Jika iya, tampilkan pesan error bahwa angka dari 0 tidak diperbolehkan. Kemudian lanjut ini bagian else. Jika angka lebih dari 0, maka program akan masuk ke bagian ini dan menghitung akar kuadrat. Di sini ada akar math_sqrt angka. Print angka kuadrat dari angka adalah akarnya. Menggunakan fungsi math_sqrt untuk menghitung akar kuadrat dari angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian selanjutnya ada printf ini, yaitu menampilkan hasil perhitungan ke layar dengan f-string yang memudahkan menyisipkan nilai variabel ke dalam teks. Selanjutnya ada fungsi break, yaitu menghentikan perulangan while setelah input yang valid dan hasil sudah ditampilkan. Di sini ada accept value error, print input tidak valid, harap masukkan angka yang valid, yaitu menangani kesalahan jika konversi float angka gagal, misalnya input berupa huruf atau karakter yang bukan angka. Kemudian menampilkan pesan bahwa input tidak valid dan meminta pengguna mencoba lagi. Di sini saya akan menjalankan kode program ini. Yang pertama, kita masukkan angka. Misalkan kita masukkan angkanya hello, itu kan kata ya, jadi nggak bisa. Maka akan keluar input tidak valid, harap masukkan angka yang valid. Kemudian kita coba untuk memasukkan -5. Inputnya tidak valid juga, harap masukkan angka positif. Sekarang kita coba yang 0. Maka output dari kodenya yaitu error, akar kuadrat dari 0 tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita masukkan angka yang benar ya, angka positif, maka hasilnya adalah akar kuadrat dari 25, angka yang kita inputkan tadi adalah 5. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu manajemen daftar tugas to-do list. Program ini meminta pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan daftar tugas. Program ini menangani beberapa exception yang mungkin terjadi seperti input yang tidak valid, mencoba menghapus tugas yang tidak ada, dan input kosong. Terapkan exception dan error handling, serta penerapan raising exception dalam menangani error yang terjadi di dalam program. Ini contoh outputnya. Kita masuk
ke codingannya. Di sini saya sudah membuat codingan dari tugas yang nomor kedua. Yang pertama itu ada fungsi def tampilkan menu, print, and pilih aksi, tambah tugas, hapus tugas, tampilkan daftar tugas, dan keluar. Fungsi ini hanya menampilkan pilihan menu ke pengguna. Garis miring N artinya baris baru, jadi teksnya tampil lebih rapi. Kemudian tidak menerima input atau mengembalikan nilai, hanya menampilkan teks. Dipanggil setiap kali kita ingin pengguna untuk memilih aksi. Selanjutnya ada fungsi def tambah tugas. Daftar tugas ini tugas sama dengan input, masukkan tugas yang ditambahkan, strip. If not tugas, raise value error, tugas tidak boleh kosong, daftar tugas, append tugas, print tugas berhasil ditambahkan. Input itu meminta pengguna untuk mengetikkan tugas. Titik strip dalam kurung itu menghapus spasi kosong di awal dan di akhir. Kemudian if not tugas itu mengecek apakah input kosong. Kalau kosong, munculkan error. Raise value error agar tidak lanjut. Kemudian daftar tugas append tugas itu menambahkan tugas ke dalam list. Selanjutnya print itu untuk memberitahu bahwa tugas telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya di sini ada fungsi def hapus tugas, daftar tugas. If not daftar tugas, raise exception, daftar tugas kosong, tidak ada yang bisa dihapus. Try nomor int input, masukkan nomor tugas yang ingin dihapus. If nomor kurang dari 1 or nomor lebih dari line daftar tugas, raise index error, tugas dengan nomor tidak ditemukan. Tugas dihapus itu daftar tugas pop nomor dikurang 1, print tugas berhasil dihapus. Accept value error, print input tidak valid, harap masukkan angka yang benar. Yang pertama itu untuk mengecek apakah daftar tugas kosong. Kalau kosong langsung keluar dengan error. Kemudian selanjutnya meminta input nomor tugas yang ingin dihapus dengan int mengubah input dari string ke angka. Kemudian ada validasi nomor tugas, yaitu harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi dari panjang daftar tugasnya. Kemudian itu ada hapus tugas, pop nomor dikurang 1 itu menghapus tugas berdasarkan indeks. Kemudian selanjutnya ada tampilkan nama tugas yang dihapus dan menangani input yang bukan angka dengan accept value error. Selanjutnya di sini ada fungsi def tampilkan tugas, daftar tugas. If not daftar tugas, print daftar tugas kosong, else print daftar tugas. For IDX tugas in enumerate daftar tugas 1, print F IDX tugas. Di sini untuk mengecek apakah daftar kosong. Kalau kosong maka akan menampilkan pesan daftar tugas kosong. Kalau tidak kosong maka akan menampilkan semua tugas. Enumerate itu mengulang isi daftar tugas sambil memberi nomor mulai dari 1. IDX itu nomor tugas, tugas itu diisi dari isi tugas. Setiap tugas ditampilkan dalam format, misalnya 1, tugas A, 2, tugas B, 3, tugas C, dan seterusnya. Kemudian di sini ada fungsi def main, daftar tugas, while true, tampilkan menu, pilihan, input, masukkan pilihan 1 atau 2 atau 3 atau 4, strip, try, if pilihan 1, maka tambah tugas, daftar tugas. Elif pilihan 2, hapus tugas, daftar tugas. Elif pilihan 3, tampilkan tugas, daftar tugas. Elif pilihan 4, print keluar dari program. Break, else, raise value error, pilihan tidak valid, harap pilih 1, 2, 3, atau 4, accept exception as E, print error E. Di sini untuk penjelasannya yaitu yang pertama membuat list kosong daftar tugas untuk menyiapkan semua tugas. While true itu untuk membuat program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Setiap dari iterasi menampilkan menu dan meminta input pilihan dari pengguna. Kemudian memeriksa inputnya. Untuk input yang pertama yaitu tambah tugas, input yang kedua yaitu hapus tugas, input yang ketiga lihat daftar, dan input yang keempat yaitu keluar program break. Selain itu adalah error dengan raise value error. Semua error dari tambah, hapus, atau validasi input ditangkap dan ditampilkan dengan accept. Kemudian di sini yang terakhir ada if name main yaitu bagian ini menjamin bahwa fungsi main hanya akan dijalankan kalau file ini dieksekusi langsung. Kalau file ini diimport ke file lain, main tidak akan langsung dipanggil.
Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan kode program ini. Yang pertama, kita masukkan pilihannya yaitu 1. Kita masukkan belajar Python. Tugas berhasil ditambahkan. Kemudian aksi yang kedua, kita pilih 3 nih. Daftar tugasnya itu tadi belajar Python ya, sesuai yang tadi kita inputkan. Kemudian selanjutnya kita pilih 2, hapus tugas. Masukkan nomor tugas yang ingin dihapus. Kita pilih 2 nih. Maka itu akan error, tugas dengan nomor 2 tidak ditemukan. Yang terakhir kita pilih keempat yaitu keluar dari program. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.